Assalamualaikum halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup ya. Akhirnya ya kita bikin konten lagi. Permulaan kita akan membuat rumah dan kita akan masuk ke segmen You Signature. Buat kalian yang belum tahu, di segmen ini gue akan membuat rumah dari awal sampai akhir. By the way, ini gue udah ada di depan rumah. Jadi rumah ini sebenarnya adalah bisa jadi request, tapi bisa juga jadi hasil inspirasi gue dari gabungan request tersebut. Jadi orang yang komen di YouTube gua tuh bilang kalau dia pengen bikin rumah ala Asia, Cina, cuman yang versi di darat menggunakan onsen. Karena beberapa rumah Cina itu gua pakai di atas memakai bak. Ya melayang lah ya, cuman dia pengen yang ada di tanah. Nah, akhirnya gua bikinlah seperti ini ya. Seperti apa yang kalian lihat di layar, itu gua membuat bagian dengan istilahnya wallpaper sebagai penanda. Jadi ini adalah langkah awal, mungkin kalian bisa pause. Jadi ini bagian awal dari pembuatannya, dan itu berada di tengah-tengah. Rumah kita tidak akan melihat dari pintu gerbang. Jadi pas kita masuk rumah langsung depan, enggak, karena kita akan membuatnya dari samping. Bukan aneh namanya kalau bukan gua ya. Jadi tempat gua berdiri adalah pembukanya ya. Jadi kita mulai aja ya. Oke, udah lama nggak bikin rumah, jadi kita bikin langsung rumah ala khas Asia. Nah, beberapa nanti akan gua kasih detailnya, cuma nanti beberapa hal detail bisa kalian lihat langsung aja ya. Kalau gua kasih bikin tanaman di sini, itu adalah bagian belakang rumah. Nah, buatlah seperti ini. Kurang lebih berapa tuh ya? 7 ya. Nah, di kiri dan kanannya disisain. Nah, gua akan memberikan ini, yaitu jembatan yang bisa kalian beli di shop. Untuk pembuatan rumah ini, gua asumsi bahwa kalian itu salah satunya minimal spender. Oh ya, by the way, gua kasih trik dulu ya, membuat jembatan berada di tengah-tengah. Jadi meletakkan jembatan itu seperti ini, ya, paskan yang di bagian agak menjorok ke dalam. Nah, lalu geser sedikit. Maksudnya tuh gue pengen naruh si jembatannya berada di tengah-tengah. Jadi biar nggak ngulang dua kali, triknya adalah memberikan wallpaper di bagian bawah, lalu disesuaikan dengan lantai dasar si jembatannya ke wallpaper yang tadi. Jika kalian meletakkan bagian dinding seperempat seperti ini dan tidak melampauinya, berarti sudah pas ya. Cara membuktikannya dengan meletakkan 3 lantai seperti ini. Jadi yang di tengah-tengah warna biru, lalu kiri kanannya warna putih. Jika kalian sudah merasa warna birunya sudah berada di tengah-tengah, nah itu berarti sudah pas ya. Yang kedua adalah penggunaan ini, onsen, pemandian air panas. Ini juga diminta di request dari yang bersangkutan. Nah, caranya tinggal gampang lah ya, tinggal berdiri di tengah dan pepetin ke bagian jembatan. Nanti secara otomatis dia akan kursornya atau hitboxnya warna hijau, berarti itu udah tengah-tengah. Gampang, simple. Itu hanya trik ya. Tapi inilah salah satu dekorasi yang kita pakai di pembuatan rumah kali ini. Balik lagi, jika kalian lihat di bagian layar, itu gua membuat dulu bagian belakang samping. Ingat ya, belakang samping, bukan bagian depan. Jadi tinggal ngikutin aja. Oke, gua asumsi bahwa pembuatan bangunan ala Asia sekarang yang ini itu adalah termasuk spender. Apakah F2P bisa? Bisa, cuman pemakaian onsen dan jembatannya nggak ada dan sayang sekali. Jadi kalian harus mutar otak untuk menggantinya. Ya, udah kemarin kan udah yang khusus F2P ya. Gak ada salahnya kita memberikan rumah yang sedikit memakai ornamen atau dekorasi dari item mall. Nah, salah satunya ini. Nah ya, ini gua membuat bukan bagian depan, tapi sebenarnya sama aja sih ya. Kiri kanannya sama, cuman gua di sini fokus ke bagian belakang dulu. Nah, seperti ini ya. Pembuatan rumah ala Asia untuk versi Undawn memang salah satunya yang paling detail dan gua suka karena rata-rata ornamen dan struktur dekorasinya warna coklat. Jadi apapun yang biasanya dipakai dengan warna coklat rata-rata masuk ya. Ini gua membuat untuk akses ke lantai 2. Jadi seperti kalian lihat, ikutin aja.
Ya, ini aksesnya ada cuman satu, tapi nanti diberi 2 tangga ke atas. Karena belum gua perkenalkan ya, jadi gua membuat bangunan ala Asia dengan nama Gate of Prosperity. Nah, jadi ya gerbang kemakmuran ya. Karena di dalamnya gua berniat akan membuat kotak kecil. By the way ini ya tampak sudah kita susun. Nah, ini yang bagian samping tinggal ditambah. Jadi bangunan ini seperti kota kecil yang di bawahnya ada tempat tinggal. Mungkin bisa disebut seperti villa atau resort. Dan di atasnya ada market alias pasar kecil. Nah, gitu. Jadi gua selalu membuat versi Asia itu nggak tahu kenapa nggak suka aja yang terlalu kaku gitu. Jadi lebih enak dibikin strukturnya agak apa ya istilahnya, wah gitu, lebih bercahaya, lebih detail dan lebih rinci. Karena sayang kalau mengikuti khas Asia seperti Cina, bangunan dasarnya itu dia apalagi Jepang ya, cukup kaku hanya untuk sekedar membuat kastil. Jadi nggak ada salahnya kita bikin yang sedikit nyentrik ya, sedikit agak norak, tapi bagus. Salah satunya ini. Oke, ini bagian depan. Bagian depan gue membuat hanya satu akses dan itu cuman jalan kecil. Jadi kalau lebarnya 9, jadi dipakai hanya satu akses tangga. Nah, 8-nya adalah tanaman seperti ini. Nah, itu sudah gue warnain wallpaper dasarnya warna putih, itu tempat tanaman. Nah, tanamannya pemakaiannya yang ini, jadi boleh random aja. Diletakkan di bagian depan. Oke, lalu yang bagian samping tadi tinggal ditambahkan bagian dinding dan lantai. Jadi gua naik, apa istilahnya, bikin bangunannya naik 1/4 tingkat dari yang lantai dasar, biar sedikit agak lebih menunjang ya. Nah, seperti kalian lihat di layar, nah gitu. Aksesnya cuma sedikit ini, karena menyesuaikan dengan jalur onsennya. Oke, setelah dipadatkan lantainya di ukuran 1/4, kita tambahkan tangga seperti ini, lalu kita tambahkan jembatan. Nah, karena tadi asumsinya spender, jadi salah satu box yang worth it untuk dibeli adalah box yang punya jembatan di dalamnya. Nah, pemakaiannya adalah menggunakan seperti ini aplikasinya. Gua di sini membuat kayak seperti kolam ya, kolam ikan, walaupun bohongan, nggak ada airnya. Dan bambu identik dengan khas Asia. Jadi kalian nggak ada salahnya beli bambu di mall menggunakan RC karena itu bagus banget. Nah, di sini gua menggunakan tanaman bambu untuk penghias di kiri dan kanan jembatan. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi mengikuti akses onsen yang cuma satu jalur. Nah, gue makainya jembatan yang emang cuma satu jalur juga. Ini gue pakai dinding seperti ini. Tujuannya adalah membatasi bagian kolam dengan bagian bangunannya. Nah, ikutin aja. Ya, ikutin aja ya. Mungkin kalian menyesuaikan. Nah, ini dia yang gate-nya atau istilahnya yang gerbangnya. Gue bikin seperti ini. Ngikutin dindingnya seperti ini. Nah, gitu. Dan ditambahkan dengan aksesoris lampu ya, biar lebih bercahaya. Untuk aksesoris sendiri, dekorasinya sebenarnya bisa kalian terapkan sesuai dengan keinginan kalian. Cuman sekali lagi jangan terlalu rame. Ya, nggak apa-apa norak dikit, cuman ada balance-nya. Karena untuk ukiran khas Asia itu detail sekali. Jadi kalau terlalu rinci, terlalu rumit, malah kita nggak tahu bagian-bagiannya. Nah, ya. Oke, ini yang kolam tinggal ditambahkan ornamen ikan-ikan. Ya, seperti itu, ya. Untuk bagian depan kayaknya kayak gini cukup. Nah, ini tampak dari dalamnya. Fokus dulu ke bagian lantai 1 sebelah kanan. Jadi di sini gue bikin bangunan 2 lantai. Tapi ukurannya cukup 2x2 aja. Nah, seperti ini ya. Bangunan ini sebenarnya sekali lagi karena ini rumah sedikit tidak logik ya. Jadi akses antara lantai 1 dan lantai 2-nya nggak ada.
Mungkin lantai 2-nya bisa sebagai dekorasi rumah aja. Kalaupun nanti dipakai paling untuk lantai 1 gitu. Ya, karena akses tangga di Undawn nggak ada yang satu blok. Oh ya, di sini gua menutupi bagian sampingnya dengan dinding 1/4 ya. Hampir lupa ini. Oke. Gitu. Lalu ditutupin pakai pagar. Sip. Tuh ya. Nah, ini bangunan villanya yang gua maksud. Ada di kiri dan kanan onsen. Nah, ini pembuatan untuk bangunan lantai 2 si villanya ya. Nanti bisa kalian perhatikan aja. Untuk masalah dekorasinya bebas. Cuman gua tidak menganjurkan terlalu tinggi dan tidak terlalu besar karena menyeimbangkan dengan bangunan yang lainnya gitu. Oh ya, beberapa bangunan ada gua naikin 1/4 seperti kalian lihat. Nanti tinggal menyesuaikan aja ya. Dikarenakan kalau misalnya kalian meletakkan bagian atap, nantinya atapnya akan terlalu ke bawah. Jadi menutupi hampir setengah dari bagian dinding. Alangkah baiknya kalau gua sarankan kalian menaikkan saja dindingnya ukuran 1/4 baru ditambahkan atap. Contohnya seperti ini. Nah, tuh ya. Jadi atapnya dapat, ketinggian dinding bangunannya juga dapat. Untuk masalah lampu itu hanya tambahan dekorasi ya. Nah, tuh ya. Jadi bagian si bangunannya nggak ketutup sama atap. Oke. Nanti sisanya dekorasi bisa kalian perhatikan aja lah ya. Oke, satu yang menarik di dalam game adalah tanaman ini. Jadi ini adalah tanaman gantung yang dijual di item mall dan emang bagus kalau gua sarankan untuk beli, recommended ya, karena tanaman gantung di game ini jarang ada. Nah, jadi untuk ornamen gua sarankan beli ya, walaupun kayaknya nggak terlalu mahal-mahal amat lah. Ini di bagian sebelah kiri. Apa bedanya dengan bagian yang sebelah kanan? Di bagian bawahnya, gua membuat seperti ini, biar seolah-olah bangunannya berada di atas air. Jadi bagian lahan bawahnya nanti diberikan wallpaper warna biru. Nah, gitu ya. Kalau yang ini, bagian belakang dari sebelah kiri dari jembatan kita. Nah, oke. Ini sebenarnya bagus nggak sih? Bagus. Maksudnya tuh apakah semua kiri kanannya memakai konsep yang di atas air? Jika kalian mau, boleh. Karena kan gue di sini pengen ada variasi. Jadi nanti tinggal menyesuaikan sama keinginan kalian. Ya, nama juga referensi lah ya. Oke. Tinggal ditutupin, nanti di atasnya kita bikin bangunan. Bedanya sama yang di sebelah sana, oke, kita akan membuat bangunan hanya satu tingkat. Seperti ini, ya. Ingat sama, nggak ada bedanya. Bikinnya cuma satu tingkat doang. Kalau yang tadi kan 2. Nah, tinggal nanti ditambahkan atap. Atap yang gua pakai adalah pakai atap jenis yang ini. Untuk atap sendiri nanti sebenarnya menyesuaikan. Cuman kalau versi Cina, ya, tipikal struktur di Undawn yang ini, beberapa atap ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang terlalu apa ya? Edging banget ya, terlalu wah luar biasa lah modelnya, tapi ada yang simple. Nah, di sini gue pakai yang sederhana aja karena bagian model-model yang lain udah banyak, jadi buat bikin seimbang minimal pakai atap yang nggak usah macam-macam lah ya. Di bagian bawah atap bisa didekorasi pakai lampu-lampu, nah biar lebih gemerlap dan menarik kota kecil kita kayak gini. Ya, tuh ya.
Nanti tinggal dihias sesuai dengan keinginan kalian. Tuh. Oke, untuk hias menghias terserah lah ya. Gue serahkan aja ke kalian. Oke, untuk bagian sebelah sini itu bisa dihias dengan apapun. Nah ya, tapi tetap untuk bagian teras sengaja gua kasih space biar kalian bisa leluasa untuk mendekorasi dengan meja dan kursi. Ini bagian samping dari onsen sendiri. Bagian samping daripada kosong, gua kasih tanaman. Salah satu triknya, kalian tinggal memberikan tanaman yang kotak seperti di awal tadi, yaitu di belakang jembatan. Biar langsung full ya, nggak usah kerja 2 kali. Tanaman kotak yang ini, nah gitu. Oke, ditaruh, nanti tinggal ditutupin. Nah ya, seperti itu. Di bagian bawahnya jangan lupa dikasih dinding 1/4. Di bagian kiri kanannya atau sekitarnya, kalian bisa nanti kasih pagar. Cuman di sini untuk mengisi kekosongan, gua kasihlah dekorasi tanaman seperti ini. Ya, ini gua sarankan biar nggak terlalu kosong space-nya. Dan pakai pohon yang identik sekali dengan khas Asia ya, yang warnanya orange. Oke, ditutupi pakai pagar ya, seperti ini. Jadi hanya ada akses satu ke onsen dan akses ke rumah, ke resortnya gitu. Nah, untuk masalah wallpaper lantai, gua merekomendasikan wallpaper yang terang. Di sini gua milih yang wallpaper jenis walnut. Nah, jadi ada kontrasnya, itu sekali lagi yang penting ya. Dan untuk menghias jalan, gua di sini memasang street light yang jenisnya kayak gini, dekorasi seperti ini. Ya, biar nggak terlalu kosong. Nah, jangan lupa nanti ditambahkan ornamen yang lain. Kalau kalian spender, pakai lampu yang ini, sangat gua anjurkan. Tapi kalau ada ya di shop, cuma kayaknya susah deh. Pakai yang lampu biasa aja ya. Nanti ornamen lain ditambahkan kursi seperti ini. Lalu sisanya ditambahkan tanaman seperti ini. Oke, ya seperti itu. Jadi ya, gak usah aneh-aneh. Maksudnya ya cukup sederhana tapi kelihatan alurnya. Nah, ini yang bagian sebelah kiri. Nah, kita ke sebelah kanan. Sebenarnya udah gua bikin sih. Cuman gua kasih opsi satu lagi, yaitu membuat kolam ikan. Nah, kayak gini. Jadi biar nggak terlalu monoton bahwa kiri kanannya sama, opsi lainnya bisa bikin kolam ikan. Nah, ini bagian sebelah kiri jalan yang udah dikasih street light yang tadi. Oke, ini ke bagian aksesnya ya. Nah, gitu. Oke, ini penampakan overall dari lantai 1 yang udah kita bikin. Cepat, nggak lama-lama, karena sudah ada di otak, karena sudah dibikin sebelumnya. Ya ini aksesnya, draftnya gitu. Oke. Kita move ke lantai 2. Jadi emang di sini gue niat ada 2 lantai. Akses dari tangga ke lantai 2, gue memakai apa ya istilahnya ya, jalan yang tidak bisa kelihatan lah. Intinya tidak padatan. Karena ya tadi kalau spender harusnya ini juga beli dalam boxnya. Dan ini bagus ya. Jadi istilahnya biar emang modern juga si bangunannya, tapi aksesnya tuh ya kelihatan bagusnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Intinya gitulah. Dan gue rekomendasikan yang tadi lantai kaca. Untuk bagian atasnya yang ini, gue merekomendasikan pakai atap seperti ini, gitu ya. Dan di bagian bolongannya bisa kalian masukin apa aja. Kayak kalau misalnya punya akuarium, masukin. Punya ornamen yang berkilau, masukin ya. Itu kosong aja nggak apa-apa, itu terserah kalian. Nah, ada 2 bagian yang berbeda. Pertama di bagian kanan dulu. Ini bagian kanan, itu gua akan membuat pasar, market, yang ukurannya hanya 1 kali 2. Nah, kayak gitu. Ya.
Seperti itu, seperti ini ya. Sedangkan untuk di bagian ke kirinya itu 3 lebarnya ke samping. Yang tadi 2, yang ini 3. Nah, ini gue memberikan wallpaper itu sebagai penanda, istilahnya penempatan apa-apa aja sih di atas lantai 2 itu, jenis-jenis marketnya, jenis-jenis orang yang jualannya gitu ya. Jadi kayak gitu. Ada yang satu blok yang ini itu tuh adalah tower, jadi bangunan yang tinggi, hanya untuk sekedar dekorasi bangunannya aja. Ukurannya 4 tingkat ke atas, ditambahkan atap yang emang untuk satu ya, satu blok seperti ini. Nanti tinggal dihias di bagian langit-langit atapnya seperti ini. Udah, jadi biar ada balance-nya ya, ada yang rendah, ada yang tinggi gitu. Nah, yang ini adalah membuat rukonya. Jadi satu bagian yang udah gua kasih wallpaper, ada 2 tuh yang warna coklat kotak, itu adalah ruko ya. Ya, ruko orang jualan. Nah, gitu. Jadi kalau untuk pembuatan ruko yang ini sebenarnya simple aja. Jadi nanti tinggal kalian perhatikan. Nah, untuk yang tadi wallpaper walnut yang warna coklat terang itu adalah jalan aksesnya. Gitu. Dan warna yang abu-abu terang yang di ujung itu adalah resto rencananya gitu ya. Untuk pembuatan ini tinggal kalian perhatikan aja lah ya. Oke, udah tuh. Sekarang kita masuk yang ke bagian dalam. Ada ukuran 2x3 untuk restonya. Gak apa-apalah, kecil juga ya. Pembuatannya juga sama. Cuman di resto ini gua pakai 2 tingkat. Jadi sekali lagi ada tingkatan kedua atau lantai kedua hanya dipakai untuk dekorasi bangunannya aja. Tidak serta-merta emang dipakai secara real atau bisa diakses. Karena di game ini untuk tangga yang naik 1 tingkat itu nggak ada yang cuma 1 blok. Tangga yang 1 tingkat tuh apa ya, 2 blok kepake, jadi terlalu banyak, terlalu mubazir tempat ya. Mubazir lahan, jadi pakai yang sekeinginan kita aja lah, sesuai keinginan kita aja lah. Ini tempat jualannya. Nah, ngikutin kayak gini aja. Nah, di atas nanti tinggal dikasih makanan-makanan. Oke. Nah, tuh ya. Ini kan tadi gua sarankan selalu ada kenaikan 1/4 dinding. Tujuannya buat yang memberikan atap yang di depan. Kalau yang ini memberikan baliho, pamflet, atau tempat iklan di atas toko. Itu wajar kan? Makanya dikasih dinding ukuran setengah. Nanti kenapa gua kasih ukuran setengah yang seperti yang gua buat sebelumnya, nanti gua kasih tahu. Ini untuk bangunan yang resto tadi, kita bikin akses lantai keduanya ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini yang khusus resto lantai 2. Cuman kenapa 1 blok? Nanti pada nanya lagi ya. Sekali lagi, ini nggak ada gunanya.
dan hanya untuk dekorasi aja. Karena kalau dipasang tangga nggak masuk, kecuali kalau kalian punya kreativitas lain, bisa kalian pakai untuk akses lantai 1 2 boleh. Tapi gua nggak terlalu rekomendasi ya, karena lahannya sempit. Nah, ini gua letakkan sekali lagi dinding 1/4 untuk memberikan lahan atap biar bagian bangunannya nggak ketutupan terlalu banyak. Nah, gitu ya. Oke, sip. Nah, ini ya. Nah, ada satu lagi, karena di sini terlalu hampa, tidak ada akses, gua pengen membuat ada jembatan, walaupun juga sama sekali nggak berguna. Tapi sekedar untuk hiasan dekorasi bangunan nggak ada masalah ya. Gua di sini dalam rangka memperbaiki agar akses jembatannya bisa kepasang. Nah, jadilah ini. Tuh. Ya, untuk bagian tower, dindingnya agak beda-beda dikit, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya yang penting selagi bisa pasang. Toh juga nggak ada gunanya. Oke, ini hasil jadinya si bangunan kita yang sebelah kanan. Tuh, oke. Jangan lupa dikasih tiang biar agak masuk akal sedikit. Tuh ya. Tuh, oke. Nah, kenapa tadi ukuran setengah dinding dipakai? Ya tadi buat ngiklanin si ruko. Jadi mau iklannya pakai apa? Pasang aja apa aja yang bisa dipasang di dinding. Nah gitu. Mungkin rukonya menjual buku, menjual lampu, nah, taruh kayak gitu ya. Biar seolah-olah seperti itu. Oke, untuk bangunan ini udah selesai kayak gini modelnya. Nah, kita ke yang terakhir di sebelah kiri ya. Sebelah kanan, sorry. Di sebelah kanan gua kasih ada satu ruko ukuran 1 ruko ukuran 2, 1 ruko ukuran 1 ruko ukuran 3. Nah, kayak gini. Wah, ikutin aja lah yang di layar ya, yang sesuai dengan wallpaper gitu. Kenapa kok beda-beda? Biar tidak terlalu monoton, biar tidak terlalu kaku. Nah, pasanglah seperti ini. Nah, untuk pembuatannya tinggal mengikutin aja. Nanti gua kasih beberapa trik, cuman ikutin aja lah ya.
Nah, tuh, oke. Ya, ini lagi-lagi iklan ruko. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, dikasih apa aja lah, bebas ya. Kayak baliho, pamflet si bangunannya. Nah, gitu. Untuk mengapa gua bikin pasar ya, market ruko kayak gini, karena lucu aja. Kan namanya kita khas Asia kan, jual-jualan kayak gini, dan dekorasinya lumayan mendukung. Beberapa ada yang jenisnya sama, jadi nggak ada salahnya daripada dibikin rumah, kan udah standar banget lah ya, maksud gue sih gitu. Dan yang di sebelah sini yang gue bangun adalah tempat makan. Nah ya, jadi emang ada beberapa tempat jualan, ada beberapa tempat makan seperti ini. Nah gitu ya. Di sini tidak ada akses, lagi-lagi hanya untuk dekorasi saja ya, untuk bagian lantai 2-nya. Kalaupun kalian mau, tinggal tambahkan tangga, tapi gua nggak terlalu rekomen karena sempit sekali. Atapnya gua juga pakai jenis yang ini. Jika kalian mau menambahkan aksesoris lain, terserah. Oke, seperti itu ya. Tinggal ditambahkan lampu-lampu, karena gue sangat merekomendasikan sekali kalian membuat lampu ya. Memasang lampu biar si bangunannya mendukung dengan pencahayaan. Ini adalah bagian finishing akhir di bangunan kita. Di sini gue mau ngasih trik. Nah ini ya, trik dinding transparan tapi pembatasnya gambar. Pasang dinding seperti ini, lalu ambil wallpaper marmer yang kotak-kotak. Yaitu ini, timbal balik seperti ini. Oke, lalu ambil gambar bebas apa aja. Di sini gua ngambil yang agak besar seperti ini, tempatkan pada marmer kotak yang tengah-tengah. Begitu juga dengan yang satunya. Oke, seperti ini. Lalu ambil struktur, lalu ambil gantikan dan ganti dengan ini. Dinding ini. Jadi pas kalian kembali, ya itu tadi sudah seperti dinding, tapi pembatasnya adalah gambar. Nah, transparan kan? Gak apa-apa, ini idenya bagus. Kalau misalnya kalian punya dinding yang itu ya, dinding yang sejenis. Oke, dan dihias untuk bagian lahannya. Dan bagian depan ruko-rukonya juga sama, dihias. Oh, standar lah ya hiasannya. Oke, nah tuh ya. Jadinya seperti ini hiasannya. Nanti kalau kalian mau tambahkan ornamen lain, dekorasi lain, bebas. Nah, dari sini kalian bisa nanti mendekorasi menggunakan lampu, menggunakan apa namanya, lahan-lahan lain, struktur lain boleh. Tapi ini adalah final look-nya, final draft-nya lah ya, dari apa yang kita buat. Nah, di sini gua akan kembali ke yang lupa, ada satu lagi. lupa ada lagi. Biar agak berlogika, jadi kan bangunan kan nggak serta-merta kesokong oleh jembatan dan tangga. Jadi gua menambahkan tiang seperti ini ya. Untung ingat ya, tiang. Jadi tiang ini berguna sebagai penopang si bangunan ke bagian dasar. Nah tuh ya, sebenarnya tanpa tiang nggak apa-apa, tapi pakai tiang tuh kayak terkesan bagus ya. Logika kita main nih. Terus di bagian bawah si market kita tambahkan lampu favorit anak Andaun. Yes, yaitu ini ya. Lampu ini dipasang dua secara sejajar. Nah, seperti itu, di kiri dan di kanannya. Ya. Nanti kalaupun kalian pakai resolusi yang maksimum, itu bisa bercahaya ya. Tuh, ya, bagus ya. Dan ditambahkan lampu gantung di kiri dan kanan. Di sini kalau lampu gantung, gua sarankan yang berbeda warna seperti ini. Ya, itu dapatnya dari reputasi atau poin wilayah ya, kalau nggak salah. Cari aja lah. Nah, tuh. Biar tambah gemerlap bangunan kita, tambah bagus. Nah, nanti kita bisa lebih lihatnya semakin enak dipandang. Itulah ya. Ini sudah selesai, tinggal kita lihat hasil akhirnya yang sudah gua buat dari awal. Dan ini hasil akhirnya setelah didekorasi. Ya. Tada. Oke.
Ya, jadi sebenarnya bangunan ini udah gua buat dari awal, makanya gua nggak bongkar pasang lagi. Tapi ini adalah dekorasi yang udah gua buat versi gua dan referensi dari gua ya terhadap bangunan yang kita bikin tadi. Nah, ini. Jadi ini gua tambahkan lantern. Kalian bisa beli di shop. Oke, cool. Dan ini adalah tampak sampingnya. Di bagian belakang, gua pakai pohon ini. Gua nggak tahu pohon pinus apa pohon apa. Ini adalah salah satu pohon yang cocok kalau kalian pakai di rumah dengan ketinggian sampai 2 tingkat. Nah, belilah itu ya. Ini tampak depan. Tampak depan dari rumah kita yang udah gua dekorasi sendiri. Oke, ini bagian di perspektif jembatan untuk bagian depan rumah kita, bangunan kita. Oke, ini onsennya. Tampak view dari onsen ya, kita berdiri. Ini adalah dekorasi yang gua pasang di resort sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Tuh, oke. Ya, namanya kita bikin tempat resort lah. Kanan juga kayaknya kosong deh. Tapi ya udah aja lah ya. Ini perspektif dari dalam ke luar. Seperti itu. Oke. Ya. Terus kita lebih ke dalam lagi. Ini tampak dari dalam. Oke. Ini jika gua menggunakan lampu yang jenisnya ini. Oke. Ini yang kolam tadi. Ya, yang kolam kita bikin. Yang di bagian samping onsen. Ini adalah resortnya. Bagian dalamnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini bagian luarnya, tempat bersantai, dan sampingnya adalah kolam ikan. Enak banget ya. Ini tampak dari atas lantai 2. Tuh ya. Kalau kalian beli tanaman gantung nggak nyesel lah, pokoknya itu bagus. Oke. Beralih ke samping bagian dari bangunan kita yang satu lagi. Nah, ya. Kalau yang di sini ukuran bangunannya 1 tingkat. Ini yang tanaman tadi kayaknya sama deh ya, nggak ada bedanya. Cuman model yang untuk sebelah kanan seperti ini. Tuh. Oke, ya. Pokoknya kalau kreasinya kalian jago lah. Ini bagian tampak belakang dari bangunan kita. Gua termasuk suka, entah kenapa ya, gua heran aja. Kadang di bagian belakang tuh secara tidak sengaja tiba-tiba bikin sesuatu yang bagus dan enak dipandang. Oh ya, di bagian bawah jembatan kita yang ada tangganya itu ada lampu favorit kita ya sebagai penghias di tengah-tengahnya. Ya, lagi-lagi lampu. Lalu kita ke atas bangunan final looknya. Ini bagian jembatan itu. Ya, jembatan penghubung kita ke lantai 2. Gua dekorasi dengan lampu. Dan ini marketnya. Ini market yang udah gua bikin. Oh ya, ini gua pasang kayak gini ya. Modelnya. Tuh. Ya, ini cafe live musik. Intinya gitu sih. Ya, cafe lah ya, cafe. Nah, ini adalah toko barang antik dijaga sama kucing. Seperti itu. Lalu di bagian sebelah kanannya, ini lupa. Jadi ini termasuk yang bug, tapi gampang lah bisa diperbaiki. Ini kalau misalnya kalian pakai yang tadi, gantikan, ya tinggal digantiin aja. Ya, ini cafe. Bukan cafe deh. Gua bikin kalau nggak salah fast food, gitu. Pakai DJ, waiternya, dan kelinci ya, tukang masaknya, kayak gitu. Ya, kalau yang sampingnya. Ini kalau nggak salah gue bikin apa ya, coffee shop ya, coffee shop gitu, tempat minum, orang jual minum. Karena cuma satu ya, satu space lah lebarnya. Ini penampakan dari bangunan yang market kita yang sebelah sini ya, bagian samping sebelah ini. Gua hias pokoknya harus ada lampu-lampu, harus banyak, harus gemerlap. Seperti itu. Nah ya, bisa dilihat. Ini tampak sampingnya, ini tampak belakangnya. Entah kenapa kalau kalian pasang lampu-lampu tuh kayaknya bagus gitu ya.
kayak emang festival banget jadi bangunannya. Nah gitu. Oke. Ya, ini bagian kafe tadi, tempat makan. Tuh ya, hias aja lah. Apa yang punya hias aja. Nggak ada beli ya. Kapan lagi orang punya homestead sultan? Ini yang satu lagi. Ini yang market yang sebelah sisinya yang sampingnya ya. Ini ruko penjual gambar. Oke, tuh seperti kalian lihat ya. Ya ini ya, maaf nih ya, kucingnya tidur. Yang nungguin. Dan ini buku, penjual buku. Nah gitu, oke. Ya nggak apa-apa, 1x1 blok juga udah seneng. Ini bagian atasnya, iklannya, ya balihonya, pamfletnya. Nah seperti itu. Yang udah gua susun. Ini kalau masuk dari pintu sini, nah ini restonya. Nah, restonya dibikin seperti ini. Kalau kalian udah menempatkan beberapa ornamen, dan ini referensi dari gua. Kalau ke atas, ini jembatan yang tadi. Tidak ada gunanya, tenang. Pasang atau tidak pun tidak masalah. Oke. Nah, ini bentuk sampingnya. Ya, tinggal dihias saja. Yang ini yang lantai 2-nya, gitu ya. Kalau misalnya si restonya mau makan di lantai 2, nah aksesnya sampai ke belakang si pamflet, si baliho, gitu-gitu. Tuh ya, menyesuaikan semuanya. Nah ya, mantap lah pokoknya. Tergantung kalian mana suka aja. Ya, ini adalah referensi dari gua. Oh ya, ini tampak dari atas ke bawah, seperti itu. Yes. Ini adalah bangunan dari gua, akhirnya selesai juga. Semoga bisa menginspirasi kalian. Ya, ini adalah bangunan khas Cina yang di darat sesuai dengan request menggunakan onsen dan jembatan. Ya, siapa tahu dari box yang di mall bisa kalian pakai. Ini adalah saran dari gua dalam membuatnya. Ya, tahu sendirilah tipikal gua membuat rumah yang agak nyeleneh dikit biar lebih refreshing. By the way, dengan di-uploadnya video ini gua udah mengupload juga ini ke wilayah blueprint ya. Kalau kalian misalnya mau lihat, coba cek aja. Gue nggak tahu juga sih akan bertahan berapa lama, tapi sudah gue upload submissionnya. Jadi ya silahkan dicek miniaturnya gitu. Oke. By the way, terima kasih banyak buat kalian udah nonton sampai habis. Semoga ini bisa menginspirasi dalam membuat rumah ya. Jangan lupa di like dan di share, subscribe channel YouTube untuk selalu mendukung dan tahu tips dan trik lainnya seputar game Undawn apalagi rumah ya. Aduh, akhirnya gue bisa upload lagi. Semoga konsisten sampai ke depannya ya. Thank you banget kalian udah mampir dan stay tune. Ya, semoga bisa. Bismillah. Thank you banget ya. Ucup pamit. Bye bye.